Pak Dimhari, Pak Muniri, Pak Romli, Pak As'ad, terus saya sendiri, kemudian ada Pak Nur Salim, ada Pak Yusuf Rosadi, ada Pak Mukhlasin, ada Pak Ali Mutakin, Pak Ahmadi, Pak Mif, Pak Mif, terus Pak Multazam, Multazam, Pak Hadi, Pak Hadi juga, terus dari luar juga ada Pak Adib, Pak Adi, ada Pak Kohar, Asrofi, Pak Kohar, Pak Ahmadi, Pak Fauzan. Pak Fauzan. Spesial kali ini bahas sejarah berdirinya MTHA. MTHA atau kepanjangannya Madrasah Takhususiyah Al-Dimyatiyah Pondok Pesantren Abu Darin Bojonegoro. Nah ini Bojonegoro ini bersama santri pertama. Iya. Santri pertama. Tahun berapa? Santri pertama itu tahun 89 berdirinya. 89. Ya. Berdiri MTHA atau Madrasah Takhususiyah itu tahun 86. 89. 89. Berarti santri ini Untuk yang pertama kali. Berapa orang? Kalau saya masuk itu kan sudah sekitar 15 orang. Tapi awal mula berdirinya kan cuma 6 orang. 1 orang. Sopo itu? Pak Haji Sapi'i. Oh, Pak Haji Sapi'i anu Poh Baru. Poh Baru ya, Poh Baru. Itu berarti Santri pertama. Santri pertama. Santri pertama. Tapi saat durunge itu sebelumnya Pondok Pesantren Abu Darin kan sudah banyak santri tapi diniyah katanya. Ya, Diniyah tapi? sebelum berdirinya Tasus itu kan mengalami ya apa dikatakan santrinya itu agak merosot karena Yai aktif di organisasi NU. Ketika jadi pengurus NU cabang Bojonegoro itu pondoknya seakan kan ya karena putra-putranya masih di pondok semua dan belum punya mantu punya mantu tapi tidak domisili di situ. Ada yang di Nganjuk, ada yang di Surabaya. Pada tahun 89 itu didirikan Madrasah Takhususiyah oleh Mbah Yai Dimyati. Ya, Jadi setelahnya apa? Abah atau Ki Haji Sirajul Huda itu pada tahun 88 itu diambil menantu oleh Yaidim. Gresik Ya, diambil menantu Yaidim itu kemudian 1 tahun berikutnya dengan restu Mbah Yai Fakih itu untuk mendirikan Madrasah Takhususiyah. Iya, untuk mendirikan Madrasah Takhususiyah. Itu awal mulai. Ono 15, akeh tenan lagi pertama. Ya itu kan saya masuk itu kan sekitar bulan besar. Jadi ketika masuk ya kurang lebih 15 mungkin. 15. 15 saya eling semua lho. Ya itu satu Haji Safi'i, kemudian ada siapa ya? Sanusi atau siapa itu. Sing saya eling-eling ini yang karena untuk yang awal itu banyak yang protol. Protol melu aliyah. Enggak, justru apa yang dari aliyah itu banyak yang protol Ikut Tasus, termasuk saya. Oh, kono kan ono MTS aliyahnya juga. Ya. Berarti saleh protol menjadi santri Ya, pertama. ya. Madrasah Takhususiyah. Kalau sampai Alfiyah itu 10 orang kalau tidak salah. Itu Haji Safi'i, saya, Yakut, Muhyiddin, Mustafa, Nur Syahid, Afifuddin, terus siapa lagi itu? Nur Rohim. 8 mungkin yang sampai Tasus. Terus perjalanan dari masa ke masa. Dari masa ke pertama kali itu berarti sing dipelajari apa kitabe? Nahwu. Ya. Wadih jan. Langsung kalau asal mulanya Tasus itu sesuai
perintah dari Yaidim itu mestinya murni untuk belajar nahwu sorof. Ya ndak boleh diisi fikih atau tauhid. Itu ketika awal berdirinya Ta'asus itu oleh Yaidim mestinya ndak boleh. Khusus nahwu sorof berarti Pak? Khusus nahwu sorof. Akan tapi kata Abah atau Kiai Haji Sirajul Huda itu, kalau memangnya hanya melulu nahwu sorof, nanti prakteknya di mana? Akhirnya ditambah ada tauhid, ada fikih, ada hadis, ada akhlak. Itu adalah sebagai praktek. Intinya kalau dari Yaidim itu berdirinya wis pokoknya nahwu sorof, mantek balaghah. Nah, kan tapi untuk yang awal, untuk kelas awal tuh perjalanannya tidak sampai 5 tahun yang seperti sekarang karena awal. Jadi saya masuk itu langsung Jurumiyah, Imriti, langsung Alfiyah. Berarti cara kelas-kelasnya kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya, ya baru kelas 3. Kelas 1, kelas 2, berarti kelas 1 nahwu Jurumiyah. Ya. Kelas 2 Imriti, kelas 3 Alfiyah langsung. Iya. Kelas 4 durung enak berarti ya? Belum ada. Setelahnya Alfiyah. Alfiyah saya sendiri itu cuma separuh. Dalam 1 tahun itu perjalanan Alfiyah itu. Berarti dulu itu berarti sama kan menangi Mbah Dim, berarti diajar Mbah Dim langsung? Enggak, Yaidim tidak ikut mengajar di Ta'asus. Ya khusus Abah sama Yai Am itu dulu mengajar tajwid dan Quran. Berarti berlokasi di desa Sumber Telaseh, Kendal dan ya, Bojonegoro. Fasilitasnya sederhana, berarti. Ya, sangat sederhana, pondoknya pun juga masih geladak, terus tumbuhan di semak-semak di samping pondok ira karuan. Iya. Terus akhirnya pada tahun berarti 89 terus 90 91. 91 saya tuh Alfiyah dapat separuh. Intinya akan diteruskan pada bulan Syawal, akan dibuat Alfiyah itu 2 tahun. Tapi saya hanya kembalian Syawal. Yang kembali itu tidak semuanya kembali, seperti Pak Haji Syafi'i sudah tidak kembali, langsung kawin. Jadi yang kembali itu saya, Muhyiddin, Yakut, dan Mustafa. Dikon ngajar adik kelasnya. Nah, terus akhirnya setelahnya awal kembali itu ya langsung ditimbali oleh Abah. Wes saiki kalau belajar mulang. Alfiyah diterusno sore mari zuhur. Berarti ngulang kelas 1. Ya mengajar kelas 1. Kelas 1 Jurumiyah lagi. Nawade, ketika itu sudah ada Nawade. Jadi ketika saya Imriti, itu kelas di bawahnya itu kan Jurumiyah, terus ada kelas lagi di bawahnya Nawade. Berarti malah jadi kelas 4. Iya, jadi kelas 4. Nawade, Jurumiyah, Imriti, terus Alfiyahnya kelas 4. Iya, berarti jadi kelas 4. Itu pada tahun 91. Pada tahun 91. Terus setelah itu berjalannya waktu? Jalannya waktu, kemudian setelahnya saya Alfiyah mengajar dan Nawade berjalan di adik kelas saya itu sudah ada kelas 4 itu Mutamimah. Jadi jenjang setelahnya Imriti itu ada kelas 4 itu Mutamimah dan Faraid. Oh, Faraid. Jadi pertama kali 9 berapa? 912 itu Faraid. Iya, Faraid 91. Jadi ketika saya selesai Alfiyah harus separuh itu, terus kelas di bawah saya itu tidak, setelahnya Imriti tidak langsung Alfiyah tapi Mutamimah dan Faraid. Kebetulan waktu itu kan Gus Im sudah pulang dari pondok. Mengajar Faraid. Terus yang ngajar pertama itu berarti Mbah Rajul ya? Mbah Rajul sendirian. Oh, berarti karena kan baru kelas putra saja. Oh, putri belum? Putri belum. Putri itu periode kedua baru ada. Berarti putri. Tahun 90? 90 itu baru ada putri. Ada putri. Ya, betul. Di dan akhirnya juga Alfiyah saya juga nggak khatam. Tapi yang penting bisa ngajar. Kalau mengajar Alfiyah 3 kali, hampir 4 kali. Iya. Berarti kelas 4. Terus tahun piro ono kelas 5. Jadi Alfiyah ditaruh di kelas 5. Alfiyah ditaruh kelas 5 itu berarti jadi Alfiyah itu setelahnya saya. Itu prai 1 tahun. Berarti 91, 93 mungkin Alfiyah. 93 Alfiyah kedua. Iya di kelas 5. 2 tahun atau 1 tahun? 1 tahun.
Berarti Programnya ono Wadih, Jurumiyah, Imriti, Mutamimah, Alfiyah kelas 5. Alfiyah kelas 5. Berarti mulai tahun 93 itu 93 sudah ada kelas 5 berarti. sudah ada kelas 5. Untuk yang periode kedua, yang adik kelas saya itu ya Samsul Hadi, Mbak Dalem tuh. Pak Samsul. Ya Fakhrul Rozi, terus kemudian Fakhrul Rozi sing biyen niku. Fakhrul Rozi apa? Bakung. Bakung Kanor. Ya, Bakung Terus Kanor. sing eling apa? Rozi terus sopo maneh ya. Rofiki adik Pak Dim. Omae? Tulung Karangan. Tulung Karangan menundi. Tulung Karangan Pom Baru. Oh, Pak Dim Hari. Oh, Timahari. Ya, itu kan guru langitan yang diambil pertama kali. Untuk membantu. Untuk Karena membantu itu gurune kan sekitar tahun 90 berarti. berarti kan ustate cara gurune sing mulang sampean mbek sapa? Pada tahun 90-an ku. 90-an saya belum ngajar. Masih sekolah. 923 berarti. Ya, 90 itu mendatangkan guru satu Pak Dimari. Itu mengajar jurumiyah. Ajar jurumiyah, terus kemudian sampai dengan kalau saya diajar Pak Dim itu maksud. Itu ke tahun 90 kelas. Jadi ya kelas 2 mestinya. Maksud, ya. Ya. Karena sekolah kan cuma 2 tahun setengah. Ya, maksud sekarang di kelas 3. Lah iya kelas 3. Kelas 3. Dulu tuh ya mestinya ya kelas 2 wong baru pertama jurumiyah langsung imriti. Ya ada ngaji mutamimah tapi setelahnya asar itu ngaji sorokan mutamimah. Memang program-program tahasus ini tidak hanya lulusan aliyah, lulusan sanawiyah boleh. SD pun SD boleh, bahkan sekolah pun tidak boleh. sekolah pun juga bisa. Bisa, yang penting belajar nahwu sorof kitab kuning. Kitab kuning belajar dari nol. Ya, karena madrasah tahasus itu didirikan ya spesial khusus untuk belajar kitab kuning. Emangnya untuk mempelajari baca kitab. Ya emangnya dulu ketika Budharin pada waktu itu sekitar tahun 89 itu kan untuk mengenai kitab itu mungkin kan kalah dengan pondok yang lain. Akhirnya ada inisiatif mendirikan tahasus itu ya akhirnya Abu Dharin bangkit sampai saat sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah dikenal di masyarakat dan bisa mewarnai. Sekarang alumninya dari dai, tukang ceramah kan, tukang ngaji, tukang ceramah kabeh. Komplit kalau tahasus sekarang itu, yang pengusaha juga banyak. Orang sing dadi pengusaha, orang sing dadi dai, orang sing dadi kiai. Seperti yang santri pertama itu justru jadi pengusaha juga jadi kiai. Pak Safi'i. Pak Haji Safi'i. Iya. Berarti Mbah Dim sidone pada tahun berapa? 91. Berarti cara setelah 90 atau 91. Berarti cara tahasus berdiri selang 3 tahunan lah. Selang 2 tahun. Selang 2 tahun berarti 91-an. 91-an. 89 ya itu. Kemudian dikuatkan oleh Mbah Rajul. Ya memangnya untuk tahasus kan cara power pertama namanya kan Abah Rajul dan IAM yang diserai untuk menangani tahasus. Jadi itu dari kedua mas saya. Terus sampai ke dari tahun 90-an nyampe tahun 2000-an. Tahun 2000-an sudah banyak. Sudah banyak. Satu kelas itu ono sing mencapai 50 orang. Pernah itu juga. Yes. Minimal itu ada 20 lah. 20. Biasanya itu mulai kelas banyak itu kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kadang-kadang banyak yang brodol. Khususnya yang putri. Yang putri berabi. Payu rabi brodol. Jadi di awal itu banyak kenangan sekali di tahasus itu dan penuh tantangan. Karena awal jadi masih banyak yang memandang sebelah mata. Paling podo ambek diniyah biasa paling kan seperti itu. Tapi juga karena gebrakannya Abah Rajul itu luar biasa untuk biar tahasus itu dikenal dengan pakai sistem
Naboi Dampar, Nado Pandeman, Mantasriwan guys. Naboi Galon, Nah, Dampar. itu kan juga asing didengar waktu itu di wilayah itu kan masih asing didengar. Berarti Naboi Galon, Dampar ya wit biyen. Pertama kali sono. Belum ada galon dulu wis Dampar iku Dampar. wis pokoke sak rusak-rusae Rusak. sing Rapal penting kabeh. rame. Suarane ra krungu ya wis penting tabani banter. Tahun 2000-an gawe galon. Nah, itu Enek sudah tutup temu gagal. gawe cicik untuk apa? Kalau awal mula ya Dampar itu tangan sih kayu sak tepai sak petuke. Nyampe tahun 2000-an sudah banyak perkembangan yakni sono kelas 6 barang kelas 6 Ya. pada tahun Kalau kelas 6 itu kan 2000 berapa? 2003 mungkin berjalan. Ya kelasnya sampean. kelasku sampai kelas 7. Lah ya kan cara mulai berjalan itu di 2003 mungkin. Ke 2000 kan jenjang kelas 6 itu kan habis di tengah jalan. Ah. Ya mulai berjalan kan 2003 itu. 2003 2003 2004. 2004 aku kelas 5 Alfia, 2005 terus kelas 6 Tadrib, Ya. terus kelas 7 pengabdian di diniah-diniah ngajar itu salah satu tahun. Ya mungkin apa ya kelas 6 tuh mulai kakak kelas sampean mungkin. Itu baru ya kalau ide kelas 6 itu juga mulai apa tamatan sebelumnya itu juga sudah ada kelas 6 tapi ketika setelahnya Alfiah itu kan sudah banyak yang merotol. Sing wedok, terus sing lanang juga Ya lalu sama saja wis padha mergawe. gawe. Dan yang mungkin yang masih kembali itu ya langsung jadi Jadi ustaz. guru, jadi pembantu. Ikut bantu ngajar. Akhirnya kelas 6-nya juga nganggur. Akhirnya diisi ngaji abah untuk Fathul Mu'in, itu tafsir, Fathul Wahab itu setelahnya subuh. Nah, tapi naik turunnya Ya. itu anak merosote, anak gencar-gencare, anak rame ini dan lain sebagainya itu banyak faktor mungkin ya. Ya banyak faktor. Tapi dulu ketika awal memangnya berjalannya itu sangat bagus. Ya mungkin 1-2 tahun lah yang adaptasi. Tapi setelahnya itu dan karena kekurangan tenaga pengajar kan mendatangkan guru dari Langitan terus. Dari Yang pertama kali kan Pak Dimhari, kemudian menyusul Pak Muniri, dan menyusul lagi ada Pak Fatoni, ada Pak Romli, ada Pak As'ad itu yang Pak Ahmadi itu belakangan. Oh, Pak belakangan. Ahmadi, Pak Kohar, Pak Pak Fauzan. itu sudah belakangan. Kalau yang ikut awal kalau yang menangi Yaidim itu Pak Dimhari, Pak Muniri, Pak Fatoni, dan Pak Romli itu mungkin yang masih menangi Yaidim. Dari Langitan juga diambil dari Sarang juga. Dari Sarang itu Sarang sudah belakangan. Belakangan. Sudah belakangan tuh dan Sarang dari pertama Pak Adi. Asrofi. Asrofi dari Sarang karena Pak Asrofi juga alumni Sarang. Asrofi Wedi itu ya Asrofi. Itu kan sudah tahun 9 berapa itu. Nek guru-guru asli dari Tahasus, lulusan jeblolan Tahasus ya Nek? Ya bulan Tahasus Sampean kalau dhewe, terus kalau awal itu teman saya kan saya Pak Rohim, Pak Yakut dan Pak Rahim Sukosewu. ya Pak Yakut Tawang Sedeng terus Ah, Mustafa. Cumaan Yakut dan Mustafa ini kan cuma 1 tahun kemudian pulang boyong. Sedangkan cuma 3 berarti ya. terus ada Pak Harun, Pak Mi. Terus Pak Rohim itu setelahnya Alfia tidak meneruskan ikut mengajar tapi pindah ke Langitan. Meneruskan Alfia di Langitan. Setelahnya kalau ada Langitan akhirnya juga ikut membantu di Tahasus. Tahasus. Terus apa nih sing asli produk situ langsung ngajar di situ. Yang produksi ya setelahnya itu sudah banyak seperti Pak Harun, Pak Harun, Pak Mif, Mif, terus Pak Pak Mul, Mul, itu Pak Multazam, Pak Mul. Kusnadi juga pernah sebentar. Om Kusnadi. Ya. Ya mungkin yang agak lama Multazam itu. Nah, Itu kan murid Alfia saya pertama.
Asli produk, asus gak ngaleh nang dindi ya. Khusus asli. Dan itu cara yang wali kelasnya mulai dari kelas 1 ya Multazam, Kusnadi itu kan dari kelas 1-nya mulai Nahwu Wadih sampai Alfiah kan saya ngajar. Cuman yang kembali ikut ngajar kan cuma Pak Mul dan Kusnadi enggak, mungkin 1 tahun atau 2 tahun tuh sudah boyong pergi ke Malaysia. Malaysia. Terus akhirnya pulang dari Malaysia kawin. Terus sampai saat ini wis banyak sekali. Ya, jadi banyak. ustadz wis asli kono ya akeh. Dari luar juga juga banyak. Banyak kombinasi sekarang. Ya, apalagi sekarang. Kalau dulu memangnya kan murni sistem dari langitan. Berarti nek dihitung gurune dari awal sampai akhir sampai neling. Diurut terus sampai saiki nih eling ora. Ini sampai sing dikenal. Nek saya yang kenal dulu juga mulai dari Abah, Yai Am itu yang pertama kali, kemudian Pak Dimhari, Pak Muniri, Pak Romli, Pak As'ad, terus saya sendiri, kemudian ada Pak Nur Salim, ada Pak Yusuf Rosadi, ada Pak Mukhlasin, ada Pak Ali Mutakin. Terus kalimatnya yang kelas saya itu yang mengajar ke bawahnya Pak Ahmadi, Pak Mif, terus Pak Multazam, Pak Hadi, juga. Terus dari luar juga ada Pak Adib, Pak Asrofi, Pak Kohar, Pak Ahmadi, Pak Fauzan, ya. Terus Pak Bari. Terus ada lagi yang cuma sebentar itu siapa? Pak Mustafa, ada Pak Sohib. Pak Sohib, ya. Pak Sohib. Itu kan juga yang produk langitan. Terus Sohib. ada Pak Hakim Ngasem. Walaupun Pak Munir. Pak Munir, yang Munir mungkin yang lama. Kalau Pak Hakim mungkin sebentar, Pak Mustafa juga sebentar. Ya karena tahasus itu adalah tinggalannya para masayikh. Paling enggak pesen untuk gurunya, untuk muridnya, untuk penerusnya. Ya. Selaku guru pertama lagi. Ya selaku guru pertama ya mudah-mudahan untuk semangat mengajar dan khidmah untuk tahasus itu juga jangan sampai kendor. Jangan sampai tahasus ini yang sudah dikenal, yang sudah memasyarakat ini mengalami kemunduran. Ya mudah-mudahan berharap untuk yang anak-anaknya alumni ini tetap kalau bisa itu tetap ikut membesarkan tahasus, itu yang penting. Karena kalau emangnya tidak dibesarkan dari alumni, terus siapa lagi? Yang tahu kebesaran tahasus adalah alumni tahasus. Kalau masyarakat yang umum kan ya taunya dari luar, yang tahu isinya kan juga tahasus, yang juga ada ta'alluq hubungannya kan, hubungan ilmu kan juga harus dari alumni ini ya semampunya bagaimana untuk tahasus ini bisa tetap lestari. Sing dadi pengusaha yo ngono. Sing terjun wis dadi kiai yo. Sing dadi kiai di desanya masing-masing ya dolanan. Yang penting hubungan dengan masayikh itu kan jangan sampai putus.